Ya, enggak. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمات akhwati fillah rahimani wa rahimakunallahu ajma'in. Para jamaah sekalian, para hadirat, kaum muslimat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengawali majelis kita pada kesempatan pagi hari ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati-hati kita, dengan mengakui dan meyakini bahwasanya tidak ada sekecil apapun kebaikan yang kita dapatkan melainkan karena rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lisan-lisan kita, dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala pujian yang sempurna hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan semua kenikmatan yang Allah berikan,
maka sempurnalah amal-amal kebaikan. Kita bersyukur kepada Allah dengan jawarih anggota badan kita, dengan cara mempergunakan setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di atas jalan-jalan yang Allah ridai. Maka siapa seorang hamba yang terkumpul dalam dirinya 3 perkara ini, bersyukur dengan hatinya, bersyukur dengan lisannya, serta mampu mempergunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada dirinya di atas jalan yang Allah ridai, maka dia menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhwati fillah azakunallah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasannya yang mampu menjadi hamba yang bersyukur itu sedikit jumlah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sangat sedikit kata Allah di antara hamba-hambaku yang mampu menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berupaya istiqamah meniti jalan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di kesempatan pagi hari ini termasuk ke dalam bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbahagia di dunia di atas petunjuk beliau, dan berbahagia di akhirat dipertemukan, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah a'azakunallah, ini adalah majlis pertama kita yang insyaallah kita agendakan untuk bersama-sama kita mengkaji Kitabullah Azza wa Jalla. Bersama-sama kita belajar, mempelajari, mentadaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan termasuk ke dalam bagian yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam bagian hadis tersebut. Akhwati fillah azakunallah, di dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di antara tanda seorang hamba diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan si hamba tersebut bersemangat di dalam mencari pintu-pintu kebaikan. Allah jadikan si hamba tersebut bersemangat di dalam bertalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Allah jadikan dia faham tentang petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saudariku yang Allah muliakan, tidak mungkin seorang hamba akan faham petunjuk Al-Quran dan juga petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan cara ta'allum, dengan cara belajar, dengan cara mengkaji, dengan cara mempelajari. Tidak mungkin kita faham petunjuk Al-Quran melainkan dengan mengkaji Al-Quran. Tidak mungkin kita faham petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduknya seorang muslim, seorang muslimah di majlis-majlis ilmu, insyaallah akan menjadi sumber kebahagiaan, akan menjadi wasilah yang mengantarkan seorang hamba kepada jalan-jalan kebahagiaan, kepada jalan-jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Namun hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita camkan bersama di awal majlis kita ini, bahwasannya semua fadilah, semua keutamaan yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkait dengan seorang penuntut ilmu hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang datang ke majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mendapatkan besarnya fadilah talabul ilmi syar'i, besarnya fadilah mempelajari ilmu agama, melainkan tatkala kita berusaha untuk meluruskan niat-niat kita semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal majlis yang mulia ini saya ingatkan, yang paling utama adalah diri saya pribadi dan kita semuanya yang hadir di majlis yang mulia ini, untuk bersama-sama kita memperhatikan niat-niat kita, mengkondisikan niat-niat kita, meluruskan niat-niat kita. Luruskan niat kita hadir semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara-perkara dunia, bukan karena fulan ataupun fulana, tapi kita belajar karena kita ingin memahami petunjuk Al-Quran, karena kita ingin memahami petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan lurusnya niat biidznillah azza wa jalla, ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu yang mubarak, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula setiap usaha yang telah kita usahakan dalam rangka hadir ke majlis yang mulia ini diberikan ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah mengatakan, "Al-ilmu la yu'adiluhu syai'un liman sahhat niyatuhu." Kata Imam Ahmad, ilmu tidak ada yang bisa menandingi keutamaannya. Namun dengan syarat, bagi seorang hamba yang benar niatnya, yang lurus niatnya di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu, dia hadir semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, a'azzakunallahu ajma'in. Di kesempatan pagi hari ini
Di kajian yang pertama kita, saya ingin menyampaikan muqaddimah sebelum kita membahas ayat demi ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muqaddimah, saya ingin menjelaskan beberapa poin terkait dengan tafsir Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, insyaallah kita akan jelaskan tentang makna tafsir secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua, insyaallah kita akan jelaskan tentang hukum mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Apa hukum mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang beriman? Yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah taala adalah terkait urgensi mempelajari ilmu tafsir serta tujuan dari belajar ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Tentang urgensi ilmu tafsir Al-Qur'an dan tujuan dari mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Inilah 3 poin yang sangat penting yang akan kita bahas di kesempatan kajian perdana di pagi hari ini. Yang pertama, tentang makna tafsir. Baik secara bahasa ataupun secara istilah. Ya, kita tentu sering mendengar kata tafsir Al-Qur'an, ya, kajian tafsir Al-Qur'an. Apa makna tafsir itu sendiri, akhwati fillah, a'azzakunallah? Kata tafsir di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar. Bentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran. Bentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya. Dengan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fassara yufassiru tafsiran. Insyaallah tidak asing ya ketika saya bawakan ya istilah-istilah ya seperti masdar atau wazan ya. Insyaallah saya husnudzon ya, saya yakin ini bukan istilah-istilah yang asing bagi antunna semuanya. Ya. Karena insyaallah antunna ya pernah belajar bahasa Arab. Ya. Ima pernah menjadi lulusan ya program bahasa Arab atau lolosan program bahasa Arab. Ya, sebagian mungkin lulusan, sebagian besarnya mungkin lolosan. Ya, jadi mendengar kata masdar, ya kata wazan, fi'il, insyaallah nggak asing bagi antunna sekalian. Ya. Sebagian mungkin ikut program bahasa Arab 2 tahun, selesai, itu lulusan namanya. Ya. Sebagian ikut program ya bahasa Arab 2 tahun, 2 pertemuan resign. Nah, itu namanya lolosan. Ya. 2 pertemuan, 3 pertemuan kena ya muntaber. Mundur tanpa berita. Ya. Itu namanya lolosan bahasa Arab. Jadi kata tafsir di dalam bahasa Arab
merupakan bentuk masdar dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang artinya ya adalah asyarhu wat tawdihu wal bayanu wal kasfu. Tafsir di dalam bahasa Arab artinya asyarh, yakni mensyarahkan. Asyarh mensyarahkan, menjabarkan, ya. Wat tawdih menjelaskan, ya, menjelaskan. Wal bayan ya juga sama, menjelaskan. Wal kasfu menyingkap, ya, al kasfu menyingkap. Ini makna tafsir secara bahasa, ya, mensyarahkan, menjabarkan, menjelaskan atau menyingkap, ya. Ketika kita mengatakan tafsir Al-Quran, artinya kita belajar ya tentang syarah dari Al-Quranul Karim, penjabaran dari Al-Quranul Karim, penjelasan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim, atau menyingkap yakni rahasia-rahasia, hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ini tafsir secara bahasa, ya. Dikatakan fassara syai'a ay waddahahu au bayyana sababa husulihi. Ketika dikatakan fassara syai', menafsirkan sesuatu, itu maknanya waddahahu, menjelaskannya, ya. Fulanah tolong ya tafsirkan makna kalimat ini. Artinya tolong jelaskan, ya, makna kalimat ini, atau menjelaskan ya sebab terjadinya. Wa kasyafa mawadhi'al labsi fihi, menyingkap hal-hal yang belum jelas. Menyingkap hal-hal yang belum jelas dari sesuatu tersebut. Wa fassarul Qur'ana, ketika dikatakan fassarul Qur'ana, fulan menafsirkan Al-Qur'an. Fassara Al-Qur'an, fulan menafsirkan Al-Qur'an, ay maknanya syaraha makna ayatihi wa sababa nuzuliha wa mawdu'iha. Ketika dikatakan ya fulan menafsirkan Al-Qur'an, yakni mensyarahkan, menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an, menjelaskan sabab nuzulnya, sebab turunnya ayat Al-Qur'an, atau menjelaskan ya tema pembahasan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Ini terkait dengan apa? Apakah terkait dengan akidah? Apakah terkait dengan dengan kisah para nabi dan rasul? Dijelaskan ya tentang apa ayat ini berbicara. Itu makna menafsirkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Dari sini para ulama kita mendefinisikan ilmu tafsir itu apa? Ya. Apa itu ilmu tafsir? Kata para ulama, ilmu tafsir adalah al-ilmu alladhi yatimmu min khilalihi fahmu ayatil Qur'anil Karim wa ma'rifatu dalalatiha wastinbatul ahkamis syar'iyyati minha. Definisi ilmu tafsir kata para ulama adalah disiplin ilmu
Ilmu tafsir adalah disiplin ilmu yang dengan mempelajarinya seseorang akan bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang dengan mempelajarinya seseorang akan memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Mengetahui sisi pendalilan ayat-ayat tersebut, mengetahui sisi pendalilan ayat-ayat tersebut dan bisa mengambil istinbat hukum darinya. Dan bisa mengambil istinbat hukum darinya. Ya. Ini bisa mengaplikasikan ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan sumber hukum syar'i. Itu namanya istinbat. Ya. Contoh, kita mengetahui kewajiban yakni salat yang 5 waktu berdasarkan firman Allah, wa aqimus salat, dan dirikanlah salat. Ya, sehingga salat hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan orang-orang beriman untuk mengerjakan salat. Dan hukum asal suatu perintah menunjukkan kewajiban. Itu namanya istinbat hukum. Ya, kita mengetahui kewajiban salat berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aqimus salah, dan dirikanlah salat. Kemudian kita mengetahui kewajiban membayar zakat atau menunaikan zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, perintah. Dan kaidah usul fikih mengatakan bahwasannya hukum asal suatu perintah di dalam syariat itu menunjukkan kewajiban. Maka menunaikan zakat hukumnya wajib. Ya, bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Ini namanya istinbat hukum. Ya, kita bisa mengatakan salat itu wajib, zakat itu wajib berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Kita mengetahui kewajiban puasa Ramadan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, asy-syahid dari ayat di atas, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, siapa di antara orang-orang beriman yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Ya, Allah perintahkan kita berpuasa. Dan sekali lagi, perintah di dalam agama, hukum asalnya dibawa kepada makna wajib. Maka berpuasa Ramadan hukumnya wajib. Ini namanya istinbatul ahkam. Maka akhwati fillah azakunallah, dengan belajar ilmu tafsir, kita bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita paham kandungannya. Ya, kita paham maknanya.
Dengan mempelajari ilmu tafsir, kita bisa mengetahui sisi-sisi pendalilan Al-Quranul Karim. Demikian pula di dalam mempelajari tafsir Al-Quranul Karim, kita akan mengetahui bagaimana cara istinbatul ahkam syar'iyyah, mengambil istinbat hukum syar'i, ya, berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Jadi ini definisi tafsir atau ilmu tafsir. Disiplin ilmu yang dengan mempelajarinya seseorang akan memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim, mengetahui sisi pendalilan ayat-ayat tersebut, dan bisa mengambil istinbat hukum darinya. Ya. Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, ya, kata Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan ilmu tafsir, maka beliau mengatakan, annahu al-ilmu alladhi yufhamu min khilalihi al-Qur'anul Karim wa tattadihu ma'anihi wa yastati'u al-muslimu min khilalihi ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tuhaddidu wajibahu ad-diniyya kama yustadallu bihi ala al-hikmati allati yuhitullahu biha kalimatuhu at-tahir. Kata Imam Zarkashi rahimahullahu ta'ala, ilmu tafsir adalah ilmu yang dengannya seseorang bisa memahami Al-Quranul Karim dan bisa memahami makna-makna kandungan Al-Quranul Karim, dan dengan mempelajari ilmu tafsir tersebut, maka seorang muslim bisa mengetahui hukum-hukum syariat. Ya. Dengan mempelajari ilmu tafsir, maka seorang muslim akan mengetahui hukum-hukum syariat yang mengajarkan kepada dirinya tentang kewajiban di dalam agamanya. Ya. Menjelaskan tentang batasan-batasan Allah, tentang perintah-perintah Allah, tentang larangan-larangan Allah. Ini semua kita dapatkan dengan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Maka dengan belajar tafsir, kata Imam Zarkashi, seseorang akan tahu apa kewajiban agamanya, mana yang wajib, mana yang perintah, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu. Ya. Sebagaimana dengan mempelajari ilmu tafsir, maka seseorang akan tahu hikmah, ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar sababun nuzul, sebab turunnya ayat terkait dengan kejadian tertentu, kita akan mengetahui bagaimana hikmahnya firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah belajar tafsir, nggak mungkin kita paham hikmah tersebut. Ya. Maka mempelajari ilmu tafsir adalah perkara yang sangat penting bagi setiap orang-orang yang beriman. Ya. Ini terkait dengan poin yang pertama, terkait dengan definisi tafsir secara bahasa dan juga secara istilah, ya, dalam istilah syariat.
Tapi poin yang kedua yang kita bahas, akhwati fillah subhanallah, terkait dengan hukum mempelajari ilmu tafsir. Pertanyaan, apa hukum mempelajari ilmu tafsir Al-Quranul Karim bagi seorang muslim atau seorang muslim? Apa hukum mempelajari tafsir Al-Quranul Karim bagi seorang muslim dan muslimah? Al-Syeikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berkata di dalam kitabnya Usulun fit Tafsir, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa ta'allumut tafsiri wajibun, dan mempelajari tafsir Al-Quran itu hukumnya wajib. Ya. Mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya wajib. Maka setiap orang-orang beriman wajib untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Ya. Di antara bentuk kita belajar Al-Quran adalah mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Maka harus ada waktu. Ya. Harus ada waktu, harus kita luangkan waktu kita untuk bermuamalah bersama Al-Quranul Karim. Secara khusus kita belajar tentang tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tidak maka kita berdosa. Ya. Kalau kita tidak ada keinginan, tidak ada niatan, tidak ada usaha sama sekali untuk belajar tafsir Al-Quran, maka kita berdosa. Apa dalil yang menunjukkan bahwasannya belajar tafsir Al-Quran adalah satu kewajiban atas orang-orang beriman? Beliau membawakan dalil, ya, beliau bawakan beberapa dalil untuk menjelaskan kewajiban mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Di antara dalil dalam masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Shad ayat yang ke-29. Surat Shad ayat yang ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim kepada umat manusia sebagai kitab samawi yang terakhir yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya sebagai penutup semua kitab-kitab samawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab, satu kitab. Anzalnahu ilaika, yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Ya. Al-Quranul Karim adalah kitab yang mubarak, dipenuhi dengan keberkahan. Di antara bukti berkahnya Al-Quran, ya, bahwasannya satu huruf yang kita baca
dari ayat-ayat Al-Quranul Karim diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin hasanah. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walam harfun wa mimun harfun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka setiap hurufnya bernilai kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Nabi yang mulia, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi masing-masing huruf tersendiri. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka setiap satu huruf yang kita baca dari ayat Al-Quran diganjar 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan kalau kita baca surat Al-Fatihah saja, kira-kira berapa kebaikan kita dapatkan? Ya. Ada berapa huruf, Bu? Surat Al-Fatihah itu. Ini baru Al-Fatihah. Kita belum bicara Al-Baqarah, ya, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am, dan yang lainnya. Ya, bayangkan kita baca surat Al-Fatihah saja, sudah ribuan pahala kita dapatkan. Ya, ribuan kebaikan kita dapatkan. Ya, namun disayangkan, meskipun kita tahu fadilah keutamaan baca Al-Quran, ya, tapi lisan kita masih terasa berat untuk baca Al-Quran. Ya, lisan kita masih, ya, terasa berat untuk membaca Al-Quranul Karim. Padahal insya Allah tidak ada yang tersembunyi di antara kita tentang fadilah dan keutamaan membaca huruf-huruf Al-Quran. Ya. Kita lebih tersibukkan dengan perkara-perkara yang lain yang tidak ada jaminan pahalanya, yang tidak ada garansi pahalanya. Ya. Maka itu di antara bukti keberkahan Al-Quran. Di antara bukti berkahnya Al-Quran, bahwasannya siapa yang berjalan di atas petunjuk Al-Quran, maka dia pasti terbimbing di atas jalan hidayah dan dia pasti mendapatkan kebahagiaan. Jaminan dari Rabbul Alamin. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang, ya, berjalan di atas petunjuk Al-Quranul Karim, maka dia terbimbing di atas jalan hidayah. Siapa yang berpegang teguh di atas Al-Quranul Karim, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taha ayat yang ke-123. Di akhir ayat 123 dari surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, siapa yang berjalan di atas petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Yang memberikan jaminan keselamatan dari kesesatan
adalah Rabbul Alamin. Yang memberikan jaminan keselamatan dari kesengsaraan adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Apa yang Allah firmankan pasti benar adanya. Ini akidah orang-orang beriman, keyakinan orang-orang beriman. Maka Allah memberikan garansi, memberikan jaminan. Siapa saja yang mengikuti hidayah Allah, mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari kesesatan dan selamat dari kesengsaraan. Ya. Dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah azza wa jalla, Al-Quranul Karim. Makanya Allah sebutkan di ayat yang 124 dari surat Thaha tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang bersikap acuh tak acuh, yang tidak mempedulikan peringatan Allah Subhanahu wa taala, tidak mempedulikan Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Ini akhwati fillah zakunallah. Ya, terkadang kita sering dalam kehidupan kita merasa jiwa kita ini sempit, merasa hidup kita ini hampa, merasa jauh dari kebahagiaan. Ya, kalau kita memahami dengan baik ayat tersebut, insya Allah kita akan faham bahwasannya ternyata sumber kesempitan hidup selama ini, sumber kesengsaraan hidup kita selama ini, sumber jauhnya kita dari kebahagiaan selama ini, karena kita mengacuhkan Al-Quranul Karim, atau karena kita tidak mempedulikan Al-Quranul Karim, ya, karena kita berpaling dari Al-Quranul Karim, karena kita jarang menyentuh mushaf Al-Quranul Karim, lisan kita jarang membaca Al-Quran, kita jarang ada waktu untuk tilawatul Quran, kita jarang ada waktu untuk mengkaji Al-Quran. Ini sebab hidup kita sempit. Ya. Karena sumber kebahagiaan itu hanya ada bersama Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran itu ruh. Ruh bagi kehidupan umat manusia. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, Allah katakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah wahai Muhammad, kami wahyukan kepada engkau ruh dari sisi kami dengan perintah kami. Yakni kami wahyukan kepada engkau Al-Qur'an. Kata para ulama, Allah mensifati Al-Qur'an dengan ruh karena Al-Quran adalah sumber kehidupan bagi hati-hati manusia. Sebagaimana kita punya fisik, butuh asupan, butuh makanan, butuh minuman, butuh gizi yang baik, ya, agar fisik kita bertahan hidup. Kita butuh asupan makanan, kita butuh asupan minuman. Maka hati juga demikian, akhwati fillah. Hati kita ini butuh asupan. Ya, agar hati tetap hidup, ya, maka butuh asupan, butuh ruh, dan asupan hati adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kualitas, ini kaidah, ya, hendaknya kita camkan dalam jiwa-jiwa kita, bahwasannya kualitas kebahagiaan seorang hamba adalah sejauh mana
dia bermuamalah bersama Al-Qur'anul Karim. Kualitas kebahagiaan seorang hamba, kualitas lapangnya jiwa seorang hamba adalah sejauh mana si hamba tersebut mampu bermuamalah bersama Al-Qur'anul Karim. Semakin maksimal kita bisa bermuamalah bersama Al-Quran, insya Allah kebahagiaan semakin terbuka lebar. Sebaliknya semakin kita berpaling dari Al-Quran, semakin kita meninggalkan petunjuk Al-Quranul Karim, wallahi tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan. Karena Allah yang memberikan jaminan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Allah yang mengabarkan. Barang siapa yang i'rad, berpaling dari zikri, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kalau antunna di rumah punya kitab tafsir Ibnu Katsir, dibuka. Ketika beliau menafsirkan firman Allah di atas di surat Thaha ayat 124. Bahwasanya orang yang berpaling dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, saya rangkum penjelasan beliau. Seorang anak manusia, sebanyak apapun harta dunia yang dia miliki, selapang apapun tempat tinggal yang dia tempati, selezat apapun makanan dan minuman yang dia konsumsi, semewah apapun kendaraan yang dia naiki, semahal apapun pakaian yang dia kenakan, selama hatinya berpaling dari Al-Quran, maka semua kemewahan dunia, semua fasilitas dunia tidak mungkin bisa melapangkan jiwa seorang hamba. Ini penjelasan beliau kurang lebih. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, seluas apapun rumah yang kita tempati, selezat apapun makanan dan minuman yang kita konsumsi, sebagus apapun pakaian yang kita kenakan, semewah apapun kendaraan yang kita naiki, selama hati kita ini kosong dari Al-Quran, selama hati kita berpaling dari Al-Quran, kata Ibnu Katsir, tidak mungkin jiwanya akan lapang. Tidak mungkin akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kalau berkamuflase bisa. Dia tampakkan seolah-olah jadi orang yang bahagia di hadapan manusia, bisa. Dengan hartanya, dengan pakaiannya, dengan kendaraannya yang mewah, bisa. Seolah-olah dia jadi orang yang bahagia di dunia. Tapi hakikatnya sempit hatinya, sempit jiwanya. Nggak mungkin merasakan kebahagiaan. Karena sumber kebahagiaan hanya bersama Al-Quranul Karim. Selama jiwa seseorang berpaling dari Al-Quran, tidak memiliki perhatian terhadap Al-Quranul Karim, maka meskipun dia memiliki dunia dan seisinya, tidak mungkin mampu melapangkan jiwanya.
Karena sumber kelapangan jiwa ini, akhwati fillah, bukan materi-materi duniawi, tidak. Ya. Tapi sumber ketenangan jiwa, sumber kebahagiaan jiwa, sumber kelapangan jiwa adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan materi. Itu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cari kelapangan jiwa kita dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan firman-firman-Nya. Maka luangkan waktu. Jangan nunggu waktu luang kita. Kita yang wajib meluangkan waktu kita. Setiap hari harus ada ayat Al-Quran yang kita baca. Hendaknya orang-orang beriman punya wirid harian bersama Al-Quranul Karim. Targetkan satu hari minimal 1 juz. Dia bisa baca Al-Quran. Dengan harapan setiap 1 bulan, dia bisa khatmul Quranil Karim. Bisa mengkhatamkan Al-Quran. Minimal 1 juz kita baca per hari. Ya. Kalau bisa 2 juz sehari, bagus. Kalau bisa 3 juz sehari, bagus. Ya. Tapi minimal kita targetkan 1 hari kita baca 1 juz. Agar di dalam 1 bulan kita bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir. Ya. Jangan sampai ya kita hanya nunggu khataman di bulan Ramadan. Usahakan ya kita punya target setiap bulan kita bisa khatam Al-Quranul Karim. Lihat betapa berkahnya kehidupan seorang muslim. Kehidupan seorang muslimah, ya, ketika waktunya banyak dia gunakan untuk bermuamalah bersama Al-Quran. Ada waktu kita gunakan untuk baca, ada waktu kita gunakan untuk yakni mentadaburi Al-Quran, dibaca terjemahannya. Ya, kalau kita belum punya kemampuan bahasa Arab secara langsung, maka baca terjemah Al-Quranul Karim agar kita faham maknanya. Ya. Kemudian kita juga punya waktu untuk mengkaji Al-Quranul Karim di majelis-majelis ilmu. Ya. Agar hidup kita berkah. Agar jiwa kita lapang. Agar hati kita ya mendapatkan kebahagiaan. Karena sumber gizi hati adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita kembali kepada dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ya wajibnya mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Itu firman Allah di surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Agar mereka, yakni manusia itu, bisa mentadaburi ayat-ayatnya. Dan agar dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Agar Al-Quran ini menjadi ya sumber pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Sisi pendalilan atau bahasa usul fikihnya wajhud dalalah. Sisi pendalilan dari ayat di atas tentang wajibnya mempelajari tafsir Al-Quran adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim adalah agar manusia bisa mentadaburinya. Allah jelaskan, ya, di antara hikmah diturunkannya Al-Quranul Karim
adalah agar manusia bisa mentadaburinya. Bisa mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Bisa mengambil mau'izah, bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wat tadabbur huwa ta'ammulu fil alfadhi lil wusuli ila ma'aniha." Dan hakikat tadabbur adalah ta'ammul, tafakkur. Ya, kita merenungkan. Kita berusaha untuk memahami, ya, ayat demi ayat, lafaz demi lafaz dari ayat-ayat Al-Qur'an agar kita sampai pada pemahaman maknanya. Ini makna tadabbur, ya. Makna tadabbur adalah seseorang ta'ammul, yakni tafakkur, ya. Berusaha untuk merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk bisa memahami makna dan kandungannya. Itu hakikat tadabbur, ya. Fa idza lam yakun dzalik fatatil hikmatu min inzalil Qur'an. Ya. Maka kalau seandainya orang-orang beriman tidak mentadaburi Al-Qur'an, maka hilanglah atau luputlah hikmah dari diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka mentadaburi Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Mentadaburi Al-Quran hukumnya wajib. Karena Allah menjelaskan di antara hikmah diturunkannya Al-Quran agar manusia mentadaburi Al-Quran tersebut. Ya. Dan tadabbur Al-Quran itulah hakikat, ya, tafsir Al-Quranul Karim, atau bagian dari tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Maka mempelajari tafsir Al-Quranul Karim hukumnya wajib. Karena dengan cara belajar tafsir Al-Quran, kita akan mampu mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya. Kalau seandainya kita hanya sebatas membaca tanpa mempelajari, tanpa mengkaji, tanpa mentadaburi, maka hilanglah hikmah dari diturunkannya ayat Al-Quranul Karim. Wasara mujarradu alfadhin la ta'thira laha. Sehingga Al-Quran hanya menjadi lafaz-lafaz yang tidak ada pengaruhnya. Ya. Yang tidak ada pengaruhnya. Ya, karena kita nggak paham maknanya. Ya. Terkadang kita paham, kita membaca ayat Al-Quranul Karim, ya, tapi sama sekali tidak berefek pada jiwa kita. Ya, padahal ayat itu berbicara tentang neraka Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang surga Allah Subhanahu wa taala, tapi hati kita tidak tergerak, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk yakni cinta kepada amalan-amalan yang mendekatkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggak ada efek dari Al-Quran yang kita baca? Karena kita nggak paham maknanya, nggak paham kandungannya, ya. Sehingga Al-Quran yang kita baca hanya sebatas lafaz yang tidak ada akarnya, ya, yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Padahal Al-Quran itu, akhwati fillah, Allah katakan, ya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Kata Allah, kalau seandainya Al-Quran ini kami turunkan pada gunung, engkau akan saksikan gunung akan, ya, hancur, terpecah. Ya. Karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka faham tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kenapa kita punya hati tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca? Di antara sebab terbesarnya karena kita sendiri nggak paham apa yang kita baca. Ya. Hanya sebatas lafaz-lafaz yang kita ucapkan di bibir atau di lisan-lisan kita. Ya. Sehingga Al-Quran tidak memberikan dampak ya secara psikologis ke dalam jiwa-jiwa kita. Ya. Dan mungkin wallahu alam di antara sumber yang lain. Kenapa ya seringkali kita baca Al-Quran tapi kita nggak ngefek, nggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak melahirkan rasa takut kepada Allah, nggak melahirkan rasa rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab terbesarnya juga adalah karena kerasnya hati-hati kita. Ya, karena kotornya hati-hati kita dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga untuk memahami Al-Qur'an sulit bagi kita. Sehingga untuk terpengaruh dengan Al-Qur'an sulit bagi kita. Ya. Karena kerasnya hati-hati kita dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seringkali kita ketika baca Quran sering cepat bosan. Ya, cepat ngantuk. Ya. Ya, kalau kita pegang mushaf, 5 menit sudah jatuh mushafnya. Ya. Giliran pegang HP 1 jam istiqomah, kuat. Padahal antara HP dengan mushaf Al-Quran yang lebih berat mana? Yang lebih berat itu HP. Ya. Kenapa? Karena radiasinya lebih kuat. Ya. Tapi kalau Al-Quran nggak ada radiasi, kita baca biasa. Ya. Tapi kenapa mata kita sering lebih letih ketika dihadapkan dengan Al-Quranul Karim? Ya, lebih kuat ketika dihadapkan dengan HP-HP kita. Ya, maka semuanya kembali kepada hati-hati kita itu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, kata Utsman, enggak mungkin kita merasa cukup dari membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka gampangnya kita bosan baca Al-Quran, gampangnya kita ngantuk ketika baca Al-Quran, ini salah satu indikator kondisi hati kita. Maka hendaknya kita memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya mempelajari tafsir Al-Quran itu hukumnya wajib. Ya. Karena Allah jelaskan di antara hikmah diturunkannya Al-Quran agar manusia mentadaburi ayat-ayatnya. Ya. Dan tidak mungkin kita tadabur ayat Al-Quran kalau kita nggak faham maknanya, nggak faham kandungannya. Ya. Maka satu-satunya cara agar kita memahami kandungan makna Al-Quran dengan mempelajari tafsir Al-Quranil Karim. Dari sini kesimpulannya, mempelajari tafsir Al-Quran hukumnya wajib. Ya, karena inilah yang bisa mengantarkan kita kepada tadabbur ayat-ayat Al-Quranil Karim. Dalil yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa liqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat yang ke-24. Di surat Muhammad ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim?
atau justru hati-hati mereka yang tergembok, ya, hati-hati mereka yang terkunci sehingga tidak bisa memahami Al-Qur'anul Karim. Sisi pendalilan dari ayat di atas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Annallaha ta'ala wabbakha ulaika alladziina la yatadabbaruna al-Qur'an wa asyara ila anna dzalika minal iqfali ala qulubihim wa adami wusulil khairi ilaiha." Sisi pendalilan dari surat Muhammad ayat 24 di atas, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencela, wabbakha, ya, Allah mencela orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an. Dan ketika Allah mencela sesuatu, berarti itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Wa asyara, dan Allah mengisyaratkan bahwasannya ketika seseorang tidak bisa tadabbur Al-Qur'an, itu diantara indikator kalau hatinya itu terkunci. Ya. Hatinya itu terkunci. Hatinya itu mati. Ya. Hatinya itu kotor. Ketika seseorang tidak mampu tadabbur Al-Qur'an, tidak mampu merenungkan isi Al-Qur'anul Karim, ya, maka itu merupakan tanda, alamat, indikator bahwasanya ada sesuatu yang mengunci hati tersebut dari faham Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka agar kita tidak termasuk ke dalam bagian dari orang-orang yang hatinya terkunci, yang hatinya mati, kita wajib belajar tafsir Al-Qur'an. Kalau tidak, kita ya termasuk ke dalam orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad ayat yang ke-24. Dari sini ya kita bisa mengambil kesimpulan hukum bahwasannya belajar tafsir Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Ya. Agar kita mampu mentadabburi Al-Qur'an. Karena kalau kita sampai tidak bisa tadabbur Al-Qur'anul Karim, ya, maka dikhawatirkan itu menjadi indikator ya rusaknya hati kita. Ya. Hati kita terkunci. Ya. Maka wajib bagi orang-orang beriman untuk mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim. Baik, poin yang ketiga, yang terakhir yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini sebagai muqaddimah tentang urgensi mempelajari ilmu tafsir dan tujuan, ya. Kenapa kita mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim? Para ulama kita menjelaskan, Innal Qur'anal Karima huwa ahammu masdarin littasyri'i ladal muslimin. Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim adalah sumber rujukan hukum yang paling penting bagi kaum muslimin. Ya, Al-Quran adalah masdar, ini sumber rujukan hukum yang paling penting di dalam Islam. Wa huwa marja'un lil ulama'i wal fuqaha. Al-Quran adalah marja', yakni referensi di dalam menetapkan hukum tertentu bagi para ulama dan para fuqaha. Ya. Ketika menetapkan ini halal, ini haram, harus pakai dalil. Ya, tidak boleh kita mengatakan oh ini halal, ini haram semata-mata dengan kehendak kita, dengan perasaan kita, apalagi dengan hawa nafsu kita, tidak boleh.
Ya, ketika kita menetapkan sesuatu, maka harus dibangun di atas pondasi dalil. Dan sumber rujukan dalil yang paling tinggi di dalam Islam adalah kitabullah azza wa jalla, Al-Quranul Karim. Wal jami' li kullil ma'arif ad-diniyah wal hayatiyah. Sebagaimana Al-Quran ya adalah kitab yang mengumpulkan segala macam ya ilmu tentang agama dan bahkan ilmu tentang kehidupan umat manusia. Ya. Al-Quran adalah kitab yang menghimpun ilmu yang mengantarkan kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhir. Fakaifa lihadzal marja' an yufham wa tutabbaq al-ahkamul waridatu fihi wa tu'raf qasasul anbiya was-salihin allati tatahaddath anha suwar duna ilmi tafsir. Maka bagaimana mungkin sumber rujukan tertinggi tersebut akan bisa difahami dengan baik? Bagaimana mungkin hukum-hukum yang datang dalam Al-Quran bisa diterapkan dengan baik? Bagaimana mungkin kita ya bisa memahami kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang disebutkan di dalam Al-Quran tanpa kita mempelajari tafsir Al-Quranul Karim? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin kita faham Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi di dalam Islam. Tidak mungkin kita bisa menerapkan hukum-hukum di dalam Al-Quran melainkan dengan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Fakullu amrin likai yufham yajib an yufassir. Ya. Maka segala sesuatu untuk bisa difahami butuh ditafsirkan. Demikian pula Al-Quranul Karim. Ya, agar kita bisa berpegang teguh di atas Al-Quran. Agar kita bisa mengamalkan konsekuensi hukum di dalam Al-Quran. Ya kita harus faham kandungan Al-Quran tersebut. Dan ini dipelajari di dalam tafsir Al-Quranul Karim. Maka inilah ya kunci yang menjelaskan manzilah ilmu tafsir. Kedudukan ilmu tafsir di dalam agama kita. Tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan hukum-hukum dalam Al-Quran melainkan dengan mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Ya. Oleh karenanya, ya, ilmu tafsir adalah di antara ilmu yang sangat tinggi di dalam syariat Islam. Memiliki manzilah, ya, kedudukan yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya, nggak mungkin kita tahu, yakni riba itu haram kecuali ketika kita memahami, yakni tentang ayat riba dengan baik. Ya, tidak mungkin kita memahami tentang masalah tauhid, tentang masalah syirik, ya, kalau kita tidak paham tentang ayat-ayat tauhid, tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua harus dikaji. Ya. Semua harus dipelajari. Dan ini di antara ya faedah kita mempelajari ilmu tafsir Al-Qur'anul Karim. Sedangkan tujuan dari mempelajari ilmu tafsir, kata para ulama, wal gharadu min ta'allumit tafsir huwal wusulu ilal ghayatil hamidah wath thamaratil jalilah. Dan tujuan dari mempelajari ilmu tafsir
adalah seseorang sampai pada hal-hal yang terpuji, perkara-perkara yang mulia. Wahiyat tasdiqu bi akhbarihi walintifa'u biha wa tatbiqu ahkamihi 'alal wajhi alladhi aradahu Allah liya'budallaha biha 'ala basiratin. Buah dari mempelajari ilmu tafsir adalah tasdiq, membenarkan khabar-khabar yang datang di dalam Al-Quran, kemudian mengambil manfaat dari kabar-kabar tersebut dan mengaplikasikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Al-Quran itu imma akhbar, imma ahkam. Ya. Al-Quran itu imma khabar. Ya. Ya, tentang orang-orang terdahulu. Khabar, ya kisah. Imma ahkam, imma terkait dengan hukum. Ya, seperti tauhid, seperti syirik, seperti halal, seperti haram, ya, seperti perintah, seperti larangan. Ya. Maka kalau Al-Quran yang kita baca bersifat khabariyah, khabar, kewajiban kita apa? Meyakini dan membenarkan. Ya. Kemudian kalau seandainya ayat Al-Quran yang kita baca terkait dengan hukum, dengan perintah, dengan larangan, ya, maka kewajiban kita adalah mengaplikasikan perintah dan larangan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah perintahkan kita untuk bertauhid, maka kita wajib mengesahkan Allah. Allah larang kita dari berbuat syirik, maka kita jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Allah perintahkan kita untuk salat, untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, ya kita jalankan. Allah melarang kita, ya, dari perbuatan riba, dari ghibah, dari namimah, dari uququl walidain, durhaka kepada orang tua, ya kita tinggalkan, kita jauhi. Ini konsekuensi dan ini buah dari belajar ilmu tafsir Al-Quranul Karim. Ya, ketika kita membaca ayat-ayat khabariyah tentang khabar, tentang kisah, kita ambil manfaat, kita ambil faidah. Ya, kita jadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca tentang hukum-hukum dalam Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan hukum, ya, dengan perintah dan larangan, ya, kalau perintah kita jalankan, kalau larangan kita jauhi. Ya. Liya'budallaha biha 'ala basirah. Sehingga kalau seandainya seorang muslim paham tentang Al-Quran dengan baik, tahu mana perintah, mana larangan, maka dia pun, ya, beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ini buah, ya, dari belajar tafsir. Kita tahu mana perintah, kita tahu mana larangan. Untuk kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah di atas ilmu. Karena ini kewajiban orang-orang beriman. Ya. Kewajiban orang-orang beriman adalah beribadah kepada Allah di atas petunjuk, di atas bimbingan. Bukan semata-mata ikut-ikutan. Bukan taklid, tidak. Tapi kita wajib berusaha untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas petunjuk. Kita salat, belajar tentang tata cara salat. Kita puasa, belajar tentang cara puasa. Kita zakat, belajar tentang cara zakat. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan. Ya,
Kita berusaha bertauhid. Karena kita belajar tauhid. Kita berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah. Karena Allah yang memerintahkan kita berpegang teguh di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dengan demikian seorang hamba akan menjadi hamba yang sejati, yang sesungguhnya. Hamba yang sejati kata para ulama adalah seorang hamba yang mampu menjalankan kewajiban ibadahnya kepada Allah dibangun di atas basirah, di atas ilmu, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu taala, Al-Imam Talq bin Habib, ya seorang tabi'in, ketika beliau mendefinisikan kata takwa, kata Imam Talq bin Habib, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Taqwa itu kata Imam Talq bin Habib, engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, dibangun di atas cahaya petunjuk Allah, bukan ikut-ikutan, tapi di atas petunjuk. Engkau taat kepada Allah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu, di atas basirah, dan engkau mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggalkan maksiat karena kita takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba yang sejati adalah seorang hamba yang menjalankan kewajiban ibadahnya kepada Sang Khalik dibangun di atas basirah, dibangun di atas ilmu, bukan ya di atas perasaan kita semata, apalagi di atas hawa nafsu kita. Bukan sebatas ikut-ikutan, ya, tapi kita beribadah di atas ilmu, ya, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya mempelajari ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim dan muslimah. Dan di antara ilmu agama yang wajib kita pelajari adalah ilmu tentang tafsir Al-Quranul Karim. Demikian akhwati fillah azzakunallahu ajma'in yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini, ya. Untuk materi kita cukupkan. Selebihnya kalau ada hal-hal yang kurang difahami atau ingin ditanyakan seputar materi yang kita kaji, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Mudah-mudahan muqaddimah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya, ya, agar kita sadar pentingnya belajar tafsir Al-Quran dan kita termotivasi untuk mempelajari tafsir Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bahwasanya adalah itu kita bagaimana kita yang kita harapkan tafsir Al-Quran ini benar-benar diambil dari diambil dari
rujukan yang sahih. Baik. Itu pertanyaannya. Baik. Iya. Cukup. Sementara itu dulu. Iya, baik. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik untuk pertanyaannya. Iya. Cara terbaik ya kita sebagai orang awam ketika kita ingin ya mengambil faidah dari buku-buku tafsir para ulama kita, ya, maka cara yang terbaik adalah merujuk kepada penjelasan para ulama kita, ya, di dalam merekomendasikan kitab-kitab tafsir, ya. Maka cari kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama ahlus sunnah yang mereka berjalan di atas asas akidah yang sahihah, di atas manhaj yang salim, cara beragama yang benar. Ya, karena ini sangat penting di dalam kita mempelajari ilmu agama. Ya, sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu yang kalian pelajari ini adalah bagian dari agama kalian. Ya, sesuatu yang sangat menentukan keselamatan agama kalian. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu agama kalian. Ya. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya buku atau kitab itu bagikan gizi bagi hati kita. Ya. Maka hendaknya kita mencari sumber-sumber gizi yang baik. Ya. Buku-buku yang baik yang berjalan di atas ya pemahaman yang benar, di atas akidah yang sahih. Ya. Karena kalau sampai kita ya, sebagai orang awam ya tidak mempedulikan hal-hal semacam ini, maka dikhawatirkan justru kita ya terbawa kepada perkara-perkara yang munkar. Ya. Perkara-perkara yang menyimpang dari ya tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sebagai orang awam ya merujuk kepada nasihat para ulama. Lihat bagaimana ulama kita merekomendasikan kitab-kitab tafsir. Ya. Secara khusus kitab-kitab yang memang mudah dicerna dan difahami oleh para pemula, oleh orang-orang awam. Ya. Maka banyak tafsir-tafsir para ulama kita ya yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama, ya. Namun di antara ya tafsir para ulama yang ringkas ya dan insyaallah mudah difahami oleh ya kaum muslimin secara umum, di antaranya adalah kitab ya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan ya nama kitab Tafsir As-Sa'di karya Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, ini kitab yang sangat bagus untuk kita pelajari. Ya, ada juga kitab ya tafsir Ibnu Katsir ya bagi ya ada penuntut ilmu yang ya sudah memiliki kemampuan bahasa Arab yang baik, ya. Maka ya bisa bertahap, ya. Namun intinya poinnya adalah kita berusaha untuk mengikuti rekomendasi para ulama kita, ya. Sebagai orang awam, sebagai penuntut ilmu pemula, ya,
Maka tugas kita adalah berusaha untuk mengikuti bimbingan para ulama kita, mengikuti rekomendasi para ulama kita di dalam membaca kitab-kitab tafsir. Ya, agar yakni yang kita pelajari tersebut ya bisa menguatkan sisi akidah kita, menguatkan ibadah kita, menguatkan akhlak kita, ya. Maka kita merujuk kepada bimbingan para ulama yang rabbani, ya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Ya kalau kita sebagai orang awam, ya maka ya kita berusaha untuk berkonsultasi dengan ya guru-guru kita. Kira-kira kitab apa yang bagus untuk kita baca sesuai dengan marhalah keilmuan yang ya ada pada diri kita. Karena tentu berbeda, setiap orang itu marhalahnya berbeda. Ya. Ada yang mungkin ya benar-benar awam ya sama sekali. Ya. Maka yang paling utama dia duduk di majelis-majelis ilmu. Menjelaskan ya penyampaian ya para asatidzah yang menjelaskan tentang tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya kalau kita sudah punya kemampuan yang cukup, ya sudah bisa membaca kitab-kitab para ulama, maka baru kita bertahap membaca kitab-kitab mereka. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa saya jawab terkait dengan pertanyaan yang pertama. Baik. Nah, jazakunallahu khairan ala husni ihtimamikunna wa nafa'allahu bima ta'allamna fi hadza al-yawm. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama di kesempatan pagi hari ini Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqamahan di atas jalan-jalan kebaikan, di atas jalan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini benar, TXM. betul. Tempatnya iya. Betul. Infokan sekalian mungkin Boleh. kita di hadapan ini ya, di dalam biar seragam. Baik, ada info tambahan akhwati fillah untuk ya buku panduan kita di dalam kajian insyaallah kita bahas ya tafsir juz amma atau tafsir juz 30 yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah buku ini sudah diterjemahkan. Sudah ada terjemahannya, banyak dijual jadi toko-toko kita. Ya nanti kita pegang kitab ini. Ya, adapun secara penjelasan nanti saya tambahkan dari ulama-ulama yang lain seperti penjelasan Ibnu Katsir, penjelasan Syekh As-Sa'di sebagai pelengkap ya dari apa yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Maka kalau antum napingin punya kitabnya ya bisa menggunakan kitab tafsir juz amma yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Boleh pakai bahasa Arabnya, boleh pakai terjemahannya, ya boleh silakan. Kalau pakai bahasa Arab nggak apa-apa, nanti kita terjemahkan bersama-sama pada saat kajian insyaallah taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum.
Namanya Ustaz ya. Oh, masya Allah. Istrinya Pak Agung. Oh, betul. Ya begini kan misalkan vaksin itu dengan melalui aja yang menuju pada melibatkan Syekh Ibrahim Tahtor.